Halo semua, saya Andika. Masih di dalam pembahasan kita mengenai JavaScript Array dengan menggunakan TypeScript. Nah, di sini kita akan membahas mengenai length, push, sama pop. Oke, yang pertama itu adalah length. Length itu menampilkan jumlah dari isi array-nya itu ada berapa. Jadi misal di sini kita tampilkan angka ARR length. Kita save. Di sini ada 8. Jadi jumlah dari angka ARR ini ada 8 item. Kita coba bisa lihat. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Kemudian untuk kata ARR, kita coba juga. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini ada array yang isinya adalah objek. Nah, di sini juga akan menghasilkan jumlah item. Objeknya ada berapa? Kita coba. Siswa ARR.length. Kita save. Ada 4 juga. Pertama ada Andika, kedua Wulandari, dan ada Fitri, kemudian ada Januar. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pop. Nah, pop itu apa? Pop itu untuk mengeluarkan item array terakhir yang kita punya. Jadi misal angka ARR ini akan kita pop. Jadi akan kita keluarkan item terakhir. Jadi 0 ini akan kita hapus. Seperti itu. Nah, setelah kita pop, coba kita lihat. Kita tampilkan panjangnya. Nah, yang tadi 8, sekarang berubah menjadi 7. Nah, ini kita komen saja. Seperti ini ya. Awalnya 8, kemudian menjadi 7. Atau kita tampilkan dulu isi array-nya. Kemudian di setelah pop, kita juga tampilkan angka array-nya. Nah, yang pertama itu ada 0 di belakang. Nah, sekarang 0-nya sudah hilang. Sudah pop. Nah, pop ini bisa juga kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi misal di sini const terakhir sama dengan angka RR pop. Nah, bisa kita tampilkan juga yang terakhir. Ya, yang terakhir tadi 0. Dan kita keluarkan. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita gunakan di array kata dan array siswa. Kita coba di sini. Kita copy saja. Oke. Ini ada error karena namanya sama. Ini kita komen saja. Angka ARR kita ganti menjadi kata ARR. Nah, di sini pertama ada kami. Kemudian kami kita pop. Kemudian tinggal tersisa aku, dia, mereka. Nah, kalau misal kita pop lagi,
kata arr.pop, maka yang terakhir ini akan dihilangkan juga. Jadi kita coba pindahkan ini ke bawah. Save. Oke. Nah, yang tadinya ada mereka, sekarang mereka hilang. Tinggal aku dan dia. Seperti itu. Nah, pop ini juga bisa kita gunakan untuk array objek yang array siswa tadi. Nah, kita coba di sini, kita copy saja. Nah, ini kita komen, paste. Nah, kata arr kita coba ganti dengan siswa arr. Oke, kita save. Nah, ini yang pertama ada 4. Sekarang berubah, tinggal jadi 2. Yang ini. Karena kita pop 2 kali. Kalau misal kita pop cuma sekali, ya ada 3 seperti ini. Kemudian setelah pop itu ada namanya push. Nah, kalau pop itu tadi menghilangkan data atau item terakhir dalam array, kalau push itu menambahkan data atau item ke dalam array dan otomatis akan masuk menjadi data yang terakhir. Jadi misal kita tampilkan dulu angka arr seperti ini. Kemudian kita push angka arr dengan angka misalkan 5. Nah, karena kita menggunakan TypeScript, di sini push ini hanya bisa kita isi number. Jadi ini lebih memudahkan kita agar tidak terjadi salah push data. Karena di sini kan berupa array number. Kalau misal kita pushkan berupa string, misal dia. Nah, kemudian ada error seperti ini. Argumen dia tidak bisa dimasukkan ke dalam tipe number seperti ini. Jadi kita gunakan angka atau number, misal 7. Kemudian setelah itu kita tampilkan lagi setelah kita push. Seperti ini. Awalnya dia terakhir adalah 0. Nah, sekarang terakhir adalah 7. Seperti ini. Nah, untuk push ini kita juga bisa menambahkan beberapa data sekaligus. Jadi tidak cuma satu data seperti ini. Kita bisa tambahkan misal 2 data, 7 dan 9. Kita save. Nah, otomatis akan langsung masuk 7 dan 9. Nah, kalau pop tadi itu 1-1, tapi kalau push kita bisa menambahkan data langsung beberapa, tidak cuma 1. Kemudian bisa kita coba untuk array kata. Kita copy, kemudian kita komen saja. Kata arr. Nah, di sini ada error. Karena kata itu harus bertipe string, sedangkan di sini kita masukkan angka. Nah, ini kita ganti. Misal kita masukkan kata pintar. Kita save. Nah, ini ada aku, dia, mereka, kami. Kemudian kita tambahkan pintar, menjadi ada pintar di belakang. Seperti ini.
Nah, kita juga bisa mendapatkan beberapa data sekaligus. Pintar, cerdas. Nah, langsung tambah 2 data seperti ini. Kemudian kita coba untuk yang array tipe objek. Kita copy, kita paste. Nah, yang ini kita komen saja. Kita ganti menjadi siswa ARR. Nah, di sini ada error karena siswa ARR ini hanya bisa dimasuki oleh objek dan tidak bisa string seperti ini. Dan objeknya pun harus sesuai dengan kriteria, yaitu dia punya ID, punya nama, dan punya nilai. ID-nya adalah number, namanya adalah string, dan nilainya adalah number juga. Kita coba masukkan push data. Nah, dengan menggunakan TypeScript, kita lebih dipermudah karena kita sudah bisa mengetahui data apa yang harus kita masukkan. Nah, di sini dengan kita ketikkan kurung kurawal seperti ini, kemudian kontrol spasi. Nah, ini sudah muncul ada 3 data yang harus kita masukkan. Pertama ada ID, dan jenisnya adalah number. Kemudian nama ini adalah string. Kemudian nilai harus number juga. Jadi ini akan mengurangi kesalahan atau typo, atau kita jadi nggak harus tanya-tanya sama programmer sebelumnya yang sudah membuat siswa ARR ini untuk mengetahui apa sih isi dari siswa ARR ini. Nah, kita masukkan ID-nya harus number, kita masukkan saja 8, kemudian nama, misal Agus, kemudian nilai, misal 40, seperti ini. Kita save. Oke, nah ini ada data baru yang sebelumnya sampai 4, sekarang ada data ID 8, nama Agus, nilai 40. Seperti ini. Nah, sama ini juga bisa kita masukkan langsung lebih dari 1 data. Dengan tambahkan koma di belakang. ID, anggap saja 1. Kemudian nama Dian, misal. Kemudian ada nilai, misal 100. Nah, ini langsung masuk 2 data. Ada Agus dan Dian. Yang sebelumnya cuma sampai Januari. Kemudian untuk push ini juga nggak harus secara langsung seperti ini ya. Jadi kita bisa masukkan objek ini ke dalam sebuah variabel. Misal di sini const siswa baru sama dengan ini kita masukkan ke siswa baru. Kemudian yang di sini bisa kita ganti dengan siswa baru. Seperti ini. Hasilnya sama saja. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama tadi ada length. Length itu untuk mengetahui jumlah data yang ada di dalam sebuah array. Kemudian untuk pop itu untuk mengambil data terakhir, tapi juga menghilangkan data terakhir tersebut. Kemudian untuk push itu menambahkan data ke dalam sebuah array, tapi masuknya ke data terakhir. Dan itu bisa lebih dari 1 data. Mungkin itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.